Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum, walaupun hanya itu saja sudah cukup ya. Kita harusnya ya memaksimalkan itu. Mungkin teman-teman sekalian, amal soleh yang sedang kita kerjakan adalah amal yang terakhir. Mungkin. Jadi sebelum terlambat jangan menundanya. Mungkin senyum dengan muslim pada saat ini, atau mengucapkan salam dengan dia, atau sujud dalam sholat sunnah, atau sedekah dengan 1.000 rupiah, atau menjawab undangan seorang muslim, mungkin itu amal terakhir kita. Allahu alam, kita tidak tahu. Karena ajal kalau datang, Allah mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dicepatkan dan tidak akan dilambatkan sesaat pun. Maka harus hati-hati. Jadi seakan-akan sahabat Ridwanul Alim mengatakan yang mati syahid pekan lalu lebih tinggi derajatnya. Semoga saja karena mereka bersahabat, ini yang mati sekarang karena bukan mati syahid, bisa dengan persahabatannya mencapai derajat temannya tadi. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya orang yang baru kalian sholat ini, sholat ya, mati biasa ya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang meninggal mati syahid pekan lalu, jaraknya antara langit dan bumi, karena dia sempat beribadah sepekan saja. Banyak orang di antara kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya kalau mereka melakukan pelanggaran atau dalam bahasa agama kita dosa, mereka tidak akan dihukum. Tidak akan ada efek yang akan datang kepada mereka, baik dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu panjang ke depan. Dan ini pemahaman yang sangat fatal. Kita perlu kembali dulu, dasarnya adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabinya Musa alaihissalam. Di saat Nabi Musa alaihissalam memisahkan antara satu suku Kipti yang sedang berantem di pasar di Mesir sama satu Bani Israel. Waktu dipisahkan, ternyata orang yang dari suku Kipti, sukunya Fir'aun, itu ngeyel, ngotot dan coba berusaha untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah mengatakan fawakazahu Musa faqadha alaih. Allah pun mengizinkan atau dengan izin Allah Musa alaihissalam menonjok orang itu, lalu kemudian dia mati. Nabi Musa alaihissalam tidak niat membunuh orang itu, tidak niat sama sekali. Nabi Musa alaihissalam hanya ingin memberhentikan orang itu dari serangan dia. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam diberikan kekuatan fisik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak asing bagi kita, para nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normalnya untuk membela agama Allah. Maka beliau pun menonjoknya dan orang itu meninggal. Apa yang terjadi? Padahal Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja dalam melakukan itu. Allah berfirman, wafatannaka futuna. Dan setelah perbuatan itu, hai Musa, maka kami menguji engkau dengan ujian-ujian yang banyak. Tidak sengaja membunuh, bukan maksudnya membunuh, tetapi karena dia terhitung pelanggaran dalam syariat Allah, tetap datang ujian-ujian untuk membersihkan kesalahan tersebut. Coba renungi baik-baik kejadian ini. Itu Nabiullah, nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak diantara kisah para nabi-nabi dan orang-orang saleh sebelum kita, di mana mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru karena kesalahan yang mereka lakukan. Dan Allah ingin membersihkan kesalahan mereka. Tetapi intinya, Allah itu selain Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu betul maha pengasih dan maha penyayang. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang patuh, yang taat, yang saleh dan saleha. Dan juga mereka mau bertobat kalau punya kesalahan. Tapi Allah Syadidul Iqab, sangat berat siksaannya bagi para pembangkang dan penganggap remeh terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di alam manusia, saudaraku seiman, kalau kita misalnya bekerja di satu perusahaan saja, siapa saja pegawai yang berprestasi, dia ikuti SOP kantornya, ya, peraturan-peraturan kantor, 8 jam per hari misalnya, kemudian dia datang on time, dia kerjakan pekerjaannya dengan bagus, maka pastikan dia akan dapat apa yang sudah dijanjikan. Itu di alam manusia. Dia akan dapat payroll atau gajinya dengan tepat. Kalau dia lembur, dia dapat bonusnya, namanya harum, kebutuhan dia dengan keluarga yang terpenuhi, kemudian bisa naik jabatan dia. Tapi di saat dia melanggar di kantor, di alam manusia saja, misal dia telat datang, misal dia melakukan satu pelanggaran, walaupun dia menganggap itu kecil, tetap saja akan ada SP atau surat peringatan dari kantor. Bahkan sudah jadi peraturan nasional biasa, ada SP1, SP2, SP3, bahkan akhirnya di PHK. Akhirnya dia dihukum, kehilangan pekerjaan,
rusak nama baiknya, dan sulit dia untuk mendapatkan peningkatan jabatan di perusahaan yang sama. Misal, itu di alam manusia. Semua orang kalau melanggar akan sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Maka di hukum Allah Subhanahu wa taala juga sama. Makanya para ulama salaf sangat hati-hati sekali. Kalau kita mau lihat contoh yang paling jelas, baginda Nabi SAW, di mana dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan kalau ada mendung, gelap gulita langit, maka Nabi SAW gelisah, mondar-mandir. Beliau sangat gelisah. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Bukankah itu hanya awan mendung dan akan turun rahmat Allah?" Maka kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, apa jaminannya kalau di awan itu adalah rahmat yang akan turun? Mungkin siksaan." Sampai Nabi SAW melihat betul-betul air hujan yang turun dalam bentuk rahmat, baru beliau tenang. Karena khawatirnya dengan siksaan yang bisa saja datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berbahaya sekali kalau orang tidak memahaminya. Sehingga kadang-kadang ada orang terus lalai dengan pelanggaran dan dia tidak faham, bahkan tidak mau memahami kalau akan ada konsekuensi hukuman. Coba renungi teman-teman sekalian, kita beranjak dari surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah turunkan Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 3 ini dari 1400 tahun yang lalu dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Ayatnya sangat jelas yang bunyinya, am hasibal ladina ya'maluna as-sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Firman yang sangat jelas, terjemahannya, apakah orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, dosa, walaupun kecil di mata dia atau kecil dalam gambaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa kita sebut dengan dosa-dosa kecil, mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh buruk apa yang mereka nilai itu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi tidak ada teman-teman sekalian dosa yang dilakukan tidak ada konsekuensi hukumannya. Itu pemahaman yang harus diluruskan, ya. Bahkan kita tahu ada istilah pensucian diri dari dosa-dosa. Kita kalau pernah melakukan maksiat sebelumnya, kemudian kita bertaubat deh. Fase taubat itu akan ada setelah kita taubat, fase pembersihan. Ada saja ujian-ujian yang datang. Ujian-ujian datang itu untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di masa lalu. Bagaimana dengar kalau dosa itu terus ada? Makanya Hasan Basri rahimahullah pada saat bertemu dengan seseorang dan orang itu sudah berumur 60 tahun, kata Hasan Basri, "Berapa umurmu sekarang?" Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, "Kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju Tuhanmu dan sebentar lagi kamu akan sampai." Orang itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, "Kau tahu apa konsekuensi dari perkataanmu itu?" Orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, "Berarti kau mengakui bahwasanya kau akan kembali kepada Tuhanmu. Dan orang yang kembali kepada Tuhannya berarti dia sadar dia akan dihisap oleh Allah. Baik dia akan terima, balasannya buruk dia akan dihukum." Maka orang itu mengatakan, "Kalau begitu, malhal, apa solusinya? Saya sekarang ketakutan nih kalau begitu. Karena sudah terlalu banyak dosa yang saya lakukan." Kata Hasan Basri rahimahullah, terjemahannya kurang lebih ya, "Maka perbaiki masa depanmu yang tersisa dengan ketaatan-ketaatan, Allah akan berikan kamu pahala dengan ketaatan itu dan memaafkan masa lalumu. Tapi kalau kamu tetap dengan pelanggaranmu, maka Allah akan hukum kamu dengan apa yang sudah berlalu dan juga yang akan datang." Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus faham baik-baik. Jangan menganggap remeh sebuah dosa kecil. Makanya Nabi SAW menjelaskan sifat orang beriman, kalau mereka melakukan satu dosa kecil saja, maka mereka akan menganggap seperti satu gunung yang sangat berat di punggung mereka. Karena mereka takutnya dengan hukuman yang akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu luar biasa dalam berbuat atau menghadapi ataupun mengadili hamba-hambanya. Kita kalau buat baik, misalnya kita buat satu kesolehan nih, kita buat sholat sunnah misalnya, atau kita sholat 5 waktu, atau kita bersedekah, atau bakti sama orang tua, itu sudah cukup untuk Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan yang satu, yang hitungan menit kita lakukan untuk sekian tahun ke depan mungkin diberikan kesehatan, keturunan, diberikan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, bisa saja satu dosa sudah cukup mengharamkan kita dari banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya pernah melakukan satu dosa yang bukan besar, tapi sudah cukup Allah mengharamkan saya
dari sholat subuh berjamaah sebulan di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hukumannya. Maka harus kita fahami, perintah-perintah dalam agama, ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dipelajari untuk diterapkan. Sementara pelanggaran-pelanggaran dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Tidak perlu kita mengatakan babi itu haram, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Atau zina itu haram, saya mau coba dulu rasanya seperti apa. Atau khamr itu haram, saya mau coba dulu seperti apa. Tidak perlu, dipelajari untuk dijauhi. Sebagaimana Anda kalau kerja di perusahaan, misal HRD atau bagian tenaga kerja atau kepegawaian di perusahaan itu akan mengatakan, kalau Anda bekerja, Anda on time datang, Anda kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini gaji Anda, ini bonus Anda, ini jabatan yang bisa Anda raih misalnya. Tapi dia akan mengatakan juga kalau Anda melanggar, maka akan ada konsekuensi ini misalnya. Dan perusahaan tidak berharap sebenarnya kita melanggar, tapi kalau kita melanggar akan ada konsekuensi hukuman tersebut. Nah begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla, tanpa menyamakan dengan makhluknya. Allah tidak mau kita masuk neraka, tapi Allah sudah ingatkan, kalau kau melanggar tetap akan datang hukuman tersebut. Dan ingat, hukuman Allah bukan berbohong satu kali, misalnya hitungan 10 detik kita bohong mengatakan saya tidak lakukan, lalu kemudian datang hukuman juga 10 detik saja dicambuk. Enggak, akan datang balasan terhadap hukuman tersebut berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda. Dan ini sudah tidak asing tentunya dalam statement banyak para ulama salaf, dan insya Allah nanti akan kita lebih dalam lagi. Teman-teman sekalian, kita lebih dalam dan lebih fokus membahas tentang masalah ini. Tadi itu kurang lebih mukaddimahnya tentang pelanggaran dan bagaimana efeknya pelanggaran tersebut, dan jangan dianggap remeh. Penyesalan pada hari kiamat itu terjadi pada 3 golongan. Yang pertama adalah yang abadi selamanya di neraka. Kaum musyrikin, kaum kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ini seringkali Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran tentang mereka, diikuti setelah neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Mereka penyesalannya luar biasa gitu, ya, susah untuk digambarkan penyesalan mereka. Kemudian yang kedua adalah usatul mu'minin, orang-orang beriman yang masuk ke neraka dulu karena timbangan amal mereka, timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya, sehingga akhirnya mereka harus masuk ke neraka dulu. Mereka harus masuk ke dalam neraka dulu. Ini juga akan menyesal, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan wahai Muhammad nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Jadi kalau mampir dulu di neraka satu hari saja, waktu akhirat 1000 tahun disiksa. Dan Allah mengatakan tentang akhirat, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan pernah merasakan kematian kecuali mati yang pertama saja. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau ada maling, pencuri di pinggir jalan, ditangkap dan digebukin, kemudian dia meninggal dunia, saya yakin kita sepakat sudah tidak dipukulin lagi. Kenapa? Karena orang tahu kalau orang mati tidak akan rasa lagi. Di neraka tidak ada kematian. Dipukul, disiksa, ya, sampai hancur tubuhnya. Sebagian riwayat menyebutkan sampai tersisa sebagian mereka hanya bagian kepalanya, hancur tubuhnya semua, tapi tidak mati. Ada yang tinggal tengkoraknya saja, tidak mati. Lalu Allah kembalikan lagi, pengembalian, pengutuhan kembali tubuh mereka juga sakit. Kemudian mereka disiksa lagi, begitu terus. Ini penyesalan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, penyesalan sebagian orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang sebenarnya mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi kalau mereka memaksimalkan waktunya di dunia, tapi karena mereka malas-malasan, gak mau sholat sunnah, qobliyah, gak mau rawatib lah, sunnah rawatib, gak mau sholat qiyamul lail, gak mau sholat duha, gak mau zikir pagi petang, gak mau puasa Senin Kamis, gak mau lah. Kenapa? Karena kan sunnah. Ini nanti akan mendatangkan penyesalan pada diri mereka sendiri, karena sebenarnya kalau mereka kerjakan sudah cukup untuk menambah derajatnya di surga. Kalau kita gambarkan surga itu seperti satu komplek perumahan, maka ada klaster-klasternya. Ada klaster yang paling VIP-nya, ada klaster yang misalnya A+, ya, kemudian ada yang A, ada yang seterusnya gitu ya. Ada klaster-klaster itu level-levelnya. Sebenarnya semua kita bisa mencapai klaster yang terbaik, tapi dengan cara melakukan maksimal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari saja kita sudah bisa membedakan derajat kita sama orang yang di sebelah kita sebenarnya. Kalau dalam satu hari teman kita, dia sholat subuh on time di masjid,
dia juga sholat sunnatul fajriyah tepat waktu, dia juga mungkin rumahnya lebih jauh, pada saat ke masjid dia jalan kaki lebih banyak langkah kakinya, dia baca doa menuju ke masjid, dia masuk kaki kanan, dia baca doa masuk masjid, dia berdoa antara azan dan iqamah, dia tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam, dia duduk sampai waktu duha atau syuruk biasa disebutkan, kemudian dia sholat duha, kemudian dia sholat rawatib, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, diikuti dengan sholat duhanya, diikuti dengan baca Quran, majlis ilmu. Intinya dia padat sekali. Beda sekali dengan kita misalnya kalau kita hanya pilih yang wajib-wajib saja. Tidak akan mungkin sama derajatnya di surga. Akan sangat berbeda. Dan orang yang tidak faham poin ini, ya, maka dia akan menyesal nanti hari kiamat. Makanya kita memberikan judul sebelum terlambat. Teman-teman sekalian, ada poin penting yang harus kita renungi sama-sama. Kalau kita melakukan pelanggaran agama, dosa nih, maka kita bisa diberikan satu kesempatan emas yang akan kita singgung sebentar insya Allah, yaitu sebuah tiket VIP namanya taubat. Maka dengan itu bersih dosa-dosa kita. Tetapi jangan Anda merasa dengan taubat ini berarti derajat Anda nanti akan sama dengan orang yang tidak melakukan dosa yang sama, sehingga dia tidak butuh taubat khusus untuk dosanya itu dan dia terus dalam ketaatan. Misalnya ada orang berzina 3 jam di kamar hotel, di waktu yang sama ada orang tidak sedang berzina, maka dia tidak membutuhkan taubat untuk zinanya, tapi ini butuh taubat. 1 tahun kemudian pelaku zina ini bertaubat taubat nasuha, maka bersihlah dosa dia. Tidak ada ya hisab dia pada hari kiamat di dosa itu. Tetapi di 3 jam itu kosong dari amal soleh. Orang yang tidak melakukan perbuatan zina, bahkan dia misalnya duduk dalam majelis ilmu atau dia buat ketaatan-ketaatan, ini sudah tercatat baginya amal soleh yang sulit untuk dikejar oleh si pelaku zina ini. Selama orang ini terus sibuk dengan amal solehnya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dalam sebuah riwayat dinukil oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam At-Targhib wa Tarhib beliau, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, tentang kisah 3 orang yang masuk Islam dari suku yang sama. Kemudian 3-tiganya tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Maka Talha bin Ubaidillah menceritakan 3 orang ini yang masuk Islam, dan di riwayat ini tidak disebutkan nama-nama mereka, cuma dari satu suku saja. Kata beliau, yang pertama ada komandan panggilan jihad lalu ikut berperang dan mati syahid. Yang kedua, beberapa waktu kemudian juga ada komandan jihad ikut dan mati syahid. Tinggal yang ketiga, kata Talha, dia meninggal tapi bukan mati syahid, cuma matinya terlambat beberapa hari setelah kedua temannya. Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah mengatakan radhiyallahu anhu, saya bermimpi bertemu dengan 3 orang ini. Uniknya, orang yang terakhir mati bukan mati syahid, justru itu berada di derajat yang paling tinggi di surga dan paling depan memimpin kedua orang yang mati syahid sebelumnya. Maka saya pun penasaran. Nah, dalam benaknya Talha radhiyallahu anhu, orang yang mati syahid pasti lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya memahami mimpi saya ini? Maka Nabi SAW sambil tersenyum mengatakan kepada Talha, wahai Talha, kenapa kau heran? Mana kamu dari amal solehnya orang yang mati terakhir beberapa hari setelah temannya mati syahid? Jadi subhanallah, lebih beberapa hari saja dan sempat sholat wajib 5 waktu, sempat zikir, sempat duha, sempat sedekah, sempat jenguk orang sakit, sempat majelis ilmu atau apa saja, sudah cukup membedakan derajat dia dengan orang yang mati sebelumnya walaupun mati syahid. Dinukil juga oleh Al-Mundhiri di bab yang sama, di dalam bab jihad tentang masalah ini, juga ada 2 orang yang meninggal dan 2 orang ini bersahabat, umurnya sama. Cuma yang satu meninggal syahid, sepekan kemudian yang satu meninggal biasa. Nabi SAW mensolati keduanya. Pada saat selesai mensolati yang kedua, yang mati biasa bukan mati syahid, maka Nabi SAW sebelum jenazah diangkat berkata kepada para sahabat yang hadir, bagaimana menurut kalian tentang kedudukan orang ini dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga saja orang ini bisa mencapai derajat temannya karena persahabatan mereka. Jadi seakan-akan sahabat Ridwanul Alim mengatakan yang mati syahid pekan lalu lebih tinggi derajatnya. Semoga saja karena mereka bersahabat, ini yang mati sekarang karena bukan mati syahid, bisa dengan persahabatannya mencapai derajat temannya tadi. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya orang yang baru kalian sholat ini, sholat ya, mati biasa, ya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang meninggal mati syahid pekan lalu, jaraknya antara langit dan bumi, karena dia sempat beribadah sepekan saja.
Jadi teman-teman sekalian, ini derajat-derajat di surga ini luar biasa. Dan itu hanya akan diraih dengan kecerdasan dan kejelian seorang mukmin. Dia tidak menganggap remeh tentang kesempatan-kesempatan emas berbuat amal saleh. Itu sejalan dengan hadis Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan satu perbuatan amal saleh. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Walaupun hanya itu saja, sudah cukup ya, kita harusnya ya memaksimalkan itu. Mungkin teman-teman sekalian, amal soleh yang sedang kita kerjakan adalah amal yang terakhir. Mungkin. Jadi sebelum terlambat jangan menundanya. Mungkin senyum dengan muslim pada saat ini, atau mengucapkan salam dengan dia, atau sujud dalam sholat sunnah, atau sedekah dengan 1.000 rupiah, atau menjawab undangan seorang muslim. Mungkin itu amal terakhir kita. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Karena ajal kalau datang, Allah mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dicepatkan dan tidak akan dilambatkan sesaat pun. Maka harus hati-hati. Kita harus jeli benar bagaimana memaksimalkan waktu kita dari ibadah kepada ibadah yang lain. Dan sudah cukup yang lalu-lalu kalaupun ada kelalaian. Sebelum terlambat, selamatkan diri kita. Maksimalkan dengan amal-amal saleh, dan juga kalau ada dosa maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.